peta politik tanah air selepas Lebaran semakin menarik. Setelah sekian lama tak bersua, Prabowo Subianto pada akhirnya berjumpa dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Senin malam 7 April 2025. Tak peduli dirinya seorang presiden yang selayaknya menjadi tuan rumah, Prabowo justru dengan jiwa besar dan rendah hati menghampiri Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Ketua Harian DPP Gerindra, Sumi Dasko Ahmad, pertemuan keduanya penting untuk menjaga situasi nasional dalam menghadapi tantangan global. Ya, sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman. Apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu, juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis demikian. Ini menyatukan visi dan misi antara Pak Prabowo dan Bu Mega, Bang Dasko? Ya, kalau menyatukan visi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti. Dan pertemuan dengan penuh keakraban saya lihat, kita dengar lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih. Ikatan antara Megawati dan Prabowo sudah berlangsung lama. Keduanya pernah menjadi pasangan Capres dan Cawapres pada pemilihan Presiden 2009 dengan julukan Megapro. Tapi namanya juga politik, dinamikanya sempat membuat hubungan mereka naik turun. Kisah perjanjian batu tulis adalah salah satunya. Perjanjian itu tentang komitmen Mega untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Rupanya kala itu, Mega bersama gerbong PDIP batal mengusung Prabowo dan memilih mendukung Jokowi. Prabowo pun maju tanpa PDIP dan merasa dikhianati. Setelah membeku sekian lama, tanda-tanda hubungan keduanya mencair, tersirat ketika Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal bahwa Mega dan Prabowo akan bertemu setelah Lebaran. Bahkan kata Puan, ibunya juga sempat menitip pesan ke Prabowo melalui Regowo Hadi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit, putra sematawayang Prabowo dan Titik Soeharto yang datang halal bihalal ke rumah Mega di hari pertama Lebaran. Sosok Didit tiba-tiba memang menyita perhatian jagat politik nasional, bukan saja lantaran ia putra presiden, tapi karena silaturahmi politiknya menunjukkan keluasan. Betapa tidak, pada acara open house di Istana Kepresidenan, Didit dengan ramah turut menyalami para pejabat negara hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir. Di hari pertama Idul Fitri itu pula, Didit tancap gas ke rumah Megawati dan sempat berfoto bersama Megawati, Puan Maharani dan cucu Mega, Pinka Haprani. Seperti tak ada lelahnya, Didit juga mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Sebelumnya, dalam perayaan ulang tahun ke-41 pada 22 Maret 2025, Didit sukses mengumpulkan putra-putri presiden dari masa ke masa dalam satu forum kekeluargaan yang langka. Mulai dari Guru Soekarno Putra, Titik Soeharto, Ilham Habibie, Yeni Wahid, Puan Maharani, Pinka Haprani, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Apakah pertemuan Mega dan Prabowo menjadi cikal bakal dukungan PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, silaturahmi politik Didit seolah membuahkan momentum ketika kemudian Prabowo dan Mega bertemu, mencairkan kebukuan panjang yang selama ini terjadi. Dalam wawancara dengan 7 jurnalis, Prabowo mengakui putranya memang lebih lihai dan luwes dalam membangun hubungan dengan siapapun dari pihak manapun. Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masa politik beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya
nggak suka sama saya, nggak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik semua. Ya kan, dia... Kalau nggak salah Dia yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Mas Didit ya? nggak dibayar lagi. Tapi berarti ini inisiatifnya Mas Didit sendiri. Ini satu dia, tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, jadi putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didit cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas Ahaye dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya, kadang-kadang dia kumpulin, dia nggak kasih tahu saya, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, Surprise untuk Bapak ya? Surprise. Jadi saya kira itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Ya, kamu harus baik sama semua. Berbeda itu bagi saya biasa. Prabowo beruntung di saat dirinya berada di puncak kekuasaan. Ketika dunia politik kadang tak mengenal kawan atau lawan, selain kepentingan, sosok Didit tumbuh menjadi bagian dari strategi politik kebangsaan demi stabilitas dan kemajuan negeri. Men of our time.